Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia Allah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, Jumat tanggal 10 Februari 2023, insya Allah ibu-ibu kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa hadir pada majelis yang teramat sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis di mana di dalam majelis itu yatluna kitaballahi, dibaca ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan ditadaruskan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu atas izin Allah itu, ingkang nomor sepindah yang pertama adalah bahwa illa nazalat alaihi musakinah. Orang yang hadir pada majlis ilmu, majlis Al-Qur'an, majlis zikir, majlis taklim ini, yang pertama, kecuali pasti akan hadir, akan turun kepada mereka as-sakinah, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, ketenangan, kenyamanan ya. Yang kedua, janji yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Orang-orang yang hadir pada majlis taklim, majelis zikir, majelis Al-Quran, janji yang kedua, hidup mereka akan dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Orang-orang yang hadir pada majelis Al-Quran, majelis zikir, majelis taklim ini dikelilingi oleh para malaikat, didoa-doakan oleh para malaikat, disolawati oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kalau ibu-ibu kita ini bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, para malaikat bersolawat untuk ibu-ibu kita ini yang ada di dalam majlis Quran ini dengan juga salawat. Bedanya, salawat para malaikat bukan Allahumma sholli ala ibu-ibu, ya. Allahumma sholli ala ibu-ibu, nah, tidak, ya. Salawatnya para malaikat adalah dengan ucapan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah si A, ya Allah ampunilah si B, si C, si D, dan seterusnya. Itu salawatnya para malaikat. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah si A, sayangilah si B, sayangilah si D, dan seterusnya. Jadi kalau ibu-ibu tadi pagi kita sehabis subuh sudah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ada di antara ibu-ibu yang sudah membaca doa Sayyidul Istighfar. Sampun ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fafili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dijamin. Doa itu saja sudah menjadi penjaminan di sisi Allah. Siapa yang di saat pagi dia mengucap doa Sayyidul Istighfar dan Allah tetapkan kematian hambanya itu di waktu siangnya.
Jadi jam subuh tadi jam 4:30 adzan, jam 5 baru selesai, ya. Zikir mungkin sampai jam 5:15, nah gitu. Sudah baca Allahumma anta Rabbi, jam 11 sepulang pengajian, ya, ada gempa skala 7,8. Ya, pusat gempanya di area parkir JIH, ya. Wah. Ya, mati kabeh gitu kan. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang di pagi hari itu sudah doa Sayyidul Istighfar dan Allah tetapkan kematiannya di waktu siangnya itu, maka doa tadi menjadi penjaminan di sisi Allah kalau dia sebagai ahli surga. Berarti kalau nanti jam 11 ada gempa beneran? Ya? Surga ya Bu ya? Oh, ya. Insya Allah. Tapi kita tidak sedang berharap, ya, tidak sedang berharap kalau nanti ada gempa tektonik. Ya, baik. Yang kedua, barang siapa yang mengucap doa Sayyidul Istighfar di waktu petang, pada maghrib, dan malam hari itu ditetapkan kematiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa Sayyidul Istighfar tadi menjadi penjaminan di sisi Allah sebagai calon ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu kira-kira ibu-ibu masuk surga atau neraka besok ya? Kita ini yakin nggak masuk surga? Benar ini. Tapi yakin yang bertanggung jawab ya. Insya Allah. Jadi jangan tidak yakin, ya. Kalau ibu-ibu sudah beribadah, ibadah, kok tetap dereng yakin kalau pada saatnya kita akan menjadi ahli surganya, berarti kalah set dong. Ya, kalah set dengan siapa? Dengan orang Katolik. Orang Katolik, orang Kristen kalau meninggal dunia apa? Yakin nggak masuk surga? Yakin banget. Telah berpulang ke rumah Bapak di surganya siapa? Iya. Silahkan saja itu optimisme, tetapi ibu harus punya rumus juga, ya. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, Sulaiman, Daud, Musa, Yahya, Zakaria, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat mereka apa ibu-ibu? Ya, nanti ibu-ibu bisa dipun bika surat Al-Baqarah 132. Ya. Ya, inilah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ini kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ayat itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya baca ya. Biar ibu-ibu juga dapat pahala bacaan, saya baca ya. Bapak Ibu mengikuti surat Al-Baqarah 132. Oke. Saya baca, ibu-ibu mengikuti nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddina
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bagi ibu yang ngasto HP dan ada menu Al-Quran, ibu-ibu HP-nya ada menu Al-Qurannya nggak? Ya, itu tandanya HP orang Islam. Ya, jadi jangan sampai ibu kagungan IG, Facebook, apalagi tiap hari buka TikTok. Qurannya apa? HP-nya tidak ada menu Al-Quran. Mestinya malu kita sama Allah. Ya. Baik, saya terjemahkan. Wa wasa biha, dan berwasiatlah biha dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa yang berwasiat? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Berwasiat kepada siapa? Banihi, kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya. Wa Yaqubu, begitupun Nabi Yakub juga berwasiat dengan kata yang sama, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wasiatnya adalah ya baniya, wahai anak-anakku. Ya, ini ibu juga harus melakukan hal yang sama kita ini kepada anak-anak kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa lakumuddina, telah memilih untuk kamu sekalian ad-dina, agama ini. Jadi agama yang mana? Agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putrinya, hei anak-anakku, Allah sudah loh ini pilih untuk kamu agama ini. Ya, hadzal-din, ad-din, agama ini. Dan agama ini yang dimaksud adalah agama Islam. Buktinya rangkaian ayat itu kemudian Allah berfirman, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalipun kamu sekalian mati, kecuali mati kamu sekalian dalam keadaan beragama Islam. Yang berwasiat siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Sulaiman, semua para nabi melakukan hal yang sama. Sehingga sekali lagi, tidak ada keyakinan yang memberikan jalan keselamatan selain apa? Islam. Tidak ada agama yang pasti memberikan jalan keselamatan untuk dunia dan akhirat orang per orang selain Islam. Jadi ibu yakin hanya Islam agama yang benar? Yakin nggak? Sampai kapan yakinnya? Sampai 25 Desember? Nggak mungkin lah ya. Ibu-ibu masa dengan minyak goreng sembako pindah agama. Ya, murah sekali harga kita ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Ucapan la ilaha illallah inilah yang menjadi pengikat dan menjadi pondasi segala keberuntungan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang karena itu, orang yang sudah mengucap la ilaha illallah atau ucapan asyhadu alla ilaha illallah, itulah yang menjadi ucapan pengikat, dan itu pula lah yang menjadi pondasi penjaminan keselamatan dan kebahagiaan orang per orang fid dunya wal akhirah. Ya, kata-kata itu sederhana saja, cuma la ilaha illallah. Ya. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah mengikatnya dengan kata-kata la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah, maka ibu-ibu kita ini, satu, jangan mempermainkan persaksian itu. Ya. Yang kedua, berimplikasi dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah, segala amal perbuatan baik yang dilakukan oleh orang per orang ingkang sampun ngucap wau napa la ilaha illallah, berimplikasi annalahu ajran kabira,
orang itu serba dijanjikan oleh Allah pahala, 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 dan pahala. Kenapa? Ucapan la ilaha illallah. Pahala itu bisa didapat kenapa? Karena memang ibu-ibu kita-kita ini aktif, ya, action, melakukan sesuatu perbuatan baik. Apa contohnya ibu-ibu? Ya, ibu-ibu tindak wonten pengawasan. Tadi ibu-ibu naik apa? Mobil, motor, Grab, jalan kaki, sepeda ontel. Oh ya. Iya. Karena ini tempat yang sangat mulia dalam pandangan Allah, maka perjalanan ibu mendapati apa? Ajrun kabir. Ajrun kabiron, pahala yang sangat, dan itu gara-garanya satu ibu. Karena ibu-ibu sampun mengucap la ilaha illallah. Ya, ada nggak di sini ibu yang jadi supir yang kadang nge-Grab juga? Enggak ya? Ya. Saudara-saudara kita itu yang ngetem di pinggiran jalan dengan mobilnya, siapa tahu nanti nunggu ada ya kontak masuk kalau dia adalah apa konsumen, belum nanti yang Gojek dan sebagainya. Bagi mereka itu amalan pahala yang sangat utama di sisi Allah. Kenapa? Tiang-tiang kelawau sampun ngucap la ilaha illallah. Ada implikasi yang lain. Di samping pahala, 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 dan pahala, serba pahala, maka orang yang mengucap la ilallah atau asyhadu an la ilallah adalah apa? Pertanyaan saya, ibu-ibu kagungan dosa napa mboten? Ibu-ibu punya dosa nggak? Oh, semangat. Ya. Kita ini pasti punya dosa. Ya, tidak ada manusia di dunia ini hidup tanpa dosa dan tanpa salah. Sampai Nabi dalam satu ungkapan hadis beliau berucap, ya, kullu bani Adam al-khata'un. Kullu bani Adam al-khata'un. Setiap anak keturunan manusia, Bani Adam itu Bani Adam. Bani artosipun apa? Keturunan. Adam, Adam. Berarti siapa? Manusia. Dan hanya satu di dunia ini. Manusia keturunan monyet. Siapa? Charles Darwin. Itu satu-satunya orang keturunan monyet. Ya. Karena dia berpendapat bahwa manusia itu satu rumpun keturunan monyet. Tapi kalau Al-Quran menyebut Bani Adam. Al-Quran Allah menyebutnya bahwa manusia itu keturunan Adam. Baik. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam al-khata'un. Setiap anak keturunan Adam keagungan, salah, bahkan dosa. Nih. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah dan dosa itu adalah at-tawwabun, tiang-tiang ingkang bertobat. Ibu-ibu punya dosa? Iya. Kita punya dosa? Iya. Tapi ibu-ibu sampun ngucap istighfar nggih? Sudah. Sudah sayyidul istighfar? Pertanyaannya, diterima nggak ya istighfarnya ya? Insya Allah. Jadi jangan sampai kemudian aku istighfar ditompo ra ya. Tidak usah berpikir diterima apa enggak. Ya. Karena Allah berfirman dalam satu ungkapan hadis qudsi, innani 'inda dzanni bi 'abdi. Saya ini, kata Allah, tergantung bagaimana hamba-hambaku berprasangka. Kalau dia berprasangka, waduh, kata orang diampuni aku ini, oh ya enggak diampuni. Ya. Tapi kalau berprasangka, insya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, saya punya salah, saya punya dosa, ya saya punya dosa ini, ya Allah. Dan positive thinking, husnudzon dumateng Allah, maka Allah tadi berfirman, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Tentu saja prasangka yang bertanggung
Jawa. Artinya apa? Ada action, ada pembuktian kalau kita memang ya bermohon ampunan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berimplikasi apa? Kalau tadi pahala dan pahala, yang kedua, penghapusan dosa. Siti-siti dihapus dosanya. Sebentar dihapus dosanya. Sebentar dihapus dosanya. Ya, apa diantaranya? Ibu naik motor siang hari jam 12. Ya. Kira-kira kalau naik motor jam 12 di siang hari di tengah traffic light, kira-kira ibu kedinginan enggak? Kira-kira ibu kepanasan enggak? Iya. Kalau ibu suruh memilih, kalau ibu kita ini suruh memilih di traffic light jam rolas jam siji awan, siang terik matahari, warna sepol, kalau ibu suruh milih, itu enak yang kepanasan atau yang sejuk dan redup? Sejuk. Berarti ketika berhenti di traffic light, apalagi traffic lightnya baru merah, low abang. Kira-kira berapa detik? Ya, ada yang 45 detik ya? Iya, panas sepol. Makanya ibu-ibu yang bersibuk dengan motornya, sininya agak merah, sininya agak putih. Ya, merah putih ya. Iya, ya. Makanya kalau ibu-ibu yang mulus putih-putih itu katanya nyetir katanya. Ya, ya. Ya, apalagi ya? Kayaknya ibu nggak ada deh. Ya. Nyuwun sewu, kakinya ngecap sandal jepit. Ada nggak yang ngecap sandal jepit itu? Oh, ibu-ibu nggak ada, karena ibu itu di ruangan terus. Ya, itu yang pagi siang sore pagi siang sore naik motor mesti ngecap. Ya, baik. Tapi tidak ada manusia yang lebih beruntung dibanding orang muslim. Apa itu? Mayusibul mu'mina min nasabin. Tidak seorang mukmin pun, tidak seorang muslim pun yang diuji oleh Allah, diberikannya oleh Allah musibah. Antawisipun apa? Min nasobin. Saya. Ibu pernah capek? Pernah capek enggak? Ya, pertanyaannya ini salah. Pertanyaannya, ibu pernah capek ya? Mestilah. Dari jam 4 pagi sudah bangun, masak, nyiapin sarapan. Siang nanti katanya nganter, belanja, nyuci, nyetrika, jemput, apalagi kira-kira? Oh, masak lagi gitu ya. Iya, baik. Tidak seorang muslim pun yang diuji oleh Allah berupa kasih musibah. Apa itu? Capek. Yang kedua, wala wasabin. Sakit gerah. Entah sakitnya itu cuma kepala, entah sakitnya cuma kaki. Kaki saja itu bisa dirinci, yang lutut lah. Ya, apalagi kira-kira? Semacam-macam. Ya, tuh. Min nasabin saya, wala wasabin sakit, wala hamin galau. Nih, hamin itu galau, bingung, mau melakukan apapun kok yo bingung, ya, galau. Ini wala hazanin sedih. Jadi ibu mendapati kesedihan, ya Allah, sedih pokoknya ya. Nih, baik. Yang kelima, ya, hamin hazanin susah, ya, hamin galau, hazanin sedih susah. Hatta syokati sampai ibu terkena duri. Ya, zaman dulu ada duri, ibu. Kita berjalan kena duri. Zaman sekarang sudah nggak ada. Yang ada apa? Ya, kerikil, ya, paku, pecahan beling, pecahan botol, pecahan kaca. Ya, ibu kok kena itu? Ya, apa kata Nabi?
illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali dengan sakitnya tadi, dengan capeknya tadi, dengan galoknya tadi, dengan sedihnya tadi, dengan terkena duri tadi, itu menjadi jalan kifarat penghapusan dosa. Tapi syaratnya apa? Kuncinya la ilaha illallah. Mahal ibu ya. Ucapan la ilaha itu sangat mahal. Betapapun kadang orang mungkin tidak melihatnya sebagai sesuatu yang teramat sangat berharga. Buktinya apa? Ibu-ibu kita-kita ini mendapatkan jaminan surga ya karena la ilaha illallah. Amal kebaikan kita menjadi investasi pahala juga karena la ilaha illallah. Kemudian yang sekarang sesuai dengan topik yang pagi hari ini kita bahas, ibu-ibu karena kita dengan la ilaha illallah itu pula dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gegara la ilaha illallah. Ingin bukti gara-gara la ilaha illallah juga Allah atur-atur ibu. Ya. Silakan, ini kita masuk pada area keluarga. Silakan Ibu Pirsani, Ibu buka surat Al-Baqarah 221. Ini gegara la ilaha illallah Allah atur. Ya, Al-Baqarah 221. Ini anak-anak kita harus tahu ini. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ini gegara la ilaha illallah, makanya ibu diatur-atur oleh Allah. Wala tankihu, janganlah kalian wahai laki-laki muslim menikahi al-musyrikati, wanita-wanita musyrik. Ibu punya anak laki? Sudah menikah? Sudah. Ada yang belum? Tolong ayat ini disampaikan. Ya. Anak laki-laki mukmin tidak boleh menikah, tidak boleh menikahi wanita musyrik, wanita kafir, wanita yang tidak seagama. Yang larang-larang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah melarang-larang? Ya karena ibu-ibu sudah dalam posisi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya dimuliakan apa ibu-ibu? Tandanya dimuliakan kita diatur dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ada enggak? Mudah-mudahan tidak ada. Kasus umpamanya. Ada seorang suami. Ada seorang istri izin kepada suami. Mas, saya tak keluar ya. Kemana? Ya pergi. Terus pulang kapan? Terus sang istri bilang, Mas, saya tak pergi ya. Terus berapa hari? Ya terserah saya. Istri bilang apa? Suami bilang, yo sakarepmu. Kira-kira suami yang bilang kayak gitu, itu memposisikan istrinya dimuliakan enggak? Enggak. Ya, sakarepmu. Bali yo karepmu ora yo. Itu artinya suami benar-benar tidak memuliakan. Kalau memuliakan, mesti diatur-atur.
Ya sehari lah kalau memang kamu pergi sama temen. Nanti sore harus pulangnya asar, nah, gitu. Ya. Tapi kalau mulai karepmu ora karepmu itu artinya apa? Weh, gitu ya. Itu artinya apa? Adanya sama dengan tidak adanya. Wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi ya dikesankan ene warane podo ae. Ya. Ya, nauzubillah kayaknya nggak ada di sini deh, ya. Baik ini. Itu sebabnya Allah mau ngatur terus kehidupan kita. Ini diatur, ini diatur, ini diatur sampai untuk sekedar menikah saja dia atur. Kalau selain Islam, sakarepmu ya, campur Buddha karo Hindu, rapopo, Katolik karo Hindu, silakan. Ya. Sampai lanang karo lanang, ada nggak? Ada nggak? Ada. Perempuan sama perempuan. Ada. Yang menikah sama jembatan. Ada nggak? Menikah sama jembatan. Ada. Menikah sama mobil. Ada. Ada itu. Iya. Pernikahan si A sama apa jembatan, ya. Menikah sama apa pohon, ya. Kata Allah apa? Sakarepmu, ya. Tapi untuk orang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, no, tidak. Harus teratur dan terarah. Makanya laki-laki mukmin di sini tidak boleh menikahi wanita kafir. Siapa itu kafir? Orang kafir itu siapa, Bu? Orang yang tidak mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu orang kafir. Entah merek kekafirannya apa, pokoknya kafir. Dan itu yang tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sungguh budak perempuan yang mukmin itu lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat di sisi Allah dibanding perempuan musyrik. Betapapun wanita musyrik tadi sangat mempesona kamu, wahai laki-laki mukmin. Yang kedua sekarang, ibu punya anak putri? Punya. Sudah nikah? Oh belum. Masih berapa yang belum? Oh ya, bersiaplah menabung. Oke, ya, saya juga masih ada 2 ya, yang belum. Baik. Wala tungkihu, dan wahai para wali bagi wanita-wanita, anak-anak, putri-putri yang solehah, jangan engkau menikahkan putri-putri kamu al-musyrikina dengan laki-laki kafir. Ini bibu gara-gara apa? La ilaha illallah, kafir diatur. Semuanya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sehingga mereka beriman kecuali laki-laki kafirnya masuk Islam. Itu pun harus selektif. Lem mlebu Islam rong dino sadurunge nikah. Wah, belum teruji nih. Ya. Lah kita kadang kalah dengan gereja. Orang Islam yang murtad, ibu-ibu, untuk kemudian dia menikah dengan perempuan Katolik atau Protestan, untuk kemudian perempuan muslimah yang murtad menikah dengan laki-laki Katolik atau Protestan, itu oleh gereja dikasih waktu 3 bulan. Ya, dikasih waktu 3 bulan untuk belajar Kristen, belajar Katolik, belajar Bible, terus di training sama pendeta 3 bulan. Untuk kemudian ditanting yang terakhir. Yakin? Ya, Mbak yakin sebagai pengikut Yesus? Wah, gitu mungkin ya. Karena saya bukan pendeta. Ya. Baru kalau dia yakin, baru pendetanya mau nanti menikahkan. Tapi kadang orang Islam, ya, lemu alaf lagi, rong dino langsung nikah, seminggu langsung nikah. Tapi ya alhamdulillah ketika dia mu'alaf tulus, kemudian terus gitu ya, menjadi muslim. Yang kita khawatirkan di tengah jalan, lah itu dia. Berarti masuk Islamnya gegara mau nikah. Nanti yang rugi siapa?
ya kita juga yang rugi. Makanya sekalipun mualaf boleh, bagus itu, ya dijanji dulu, dididik dulu, dibimbing dulu, ya. Ini baik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kagungan putri ingkang solehah tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki kafir. Orang itu. Lah, kok Allah gitunya? Nanti ada endingnya. Hubungannya dengan bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lain kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawajjihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang mukmin, perumpamaan orang-orang yang sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fi tarahumihim, di dalam kasih sayangnya, wa ta'atufihim, kelembutannya, ya, fi ta'atufihim wa tarahumihim, di dalam kasih sayangnya, kelembutannya, penghargaannya kepada mukmin yang lain, kal jasadil wahid, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti satu badan. Ya, badan ibu ada telinga, ada mata, ada kaki, ada tangan. Apa yang kemudian terjadi, ibu-ibu? Ibu-ibu raos lapar. Ibu lapar sekali. Ya. Mau masak pingine. Tapi orang dia kok sirai ngeluh. Apa yang kemudian terjadi? Lapar sekali, tapi kepala pusing sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Tidur. Atau gini-gini. Pesen GoFood. Sekarang aja enak banget. Ya, buktinya apa? Kenapa ibu tidak jadi memasak? Karena satu badan ini betapapun lapar, kepala pusing, kelaparannya menghargai kepusingan. Gitu kan? Iya, sama dengan Nabi tadi gambarannya, orang mungkin satu dengan lain laksana satu badan, satu tubuh. Idza staka minhu 'udhun taja'alahu sa'irul jasadi. Ketika ada di antara satu anggota badan kita yang sakit, semuanya berimbas dan semuanya merespon. Ibu pingin sangat maus Al-Quran. Pingin, karena apa? Sebagai mukmin. Tapi orang itu apa? Meripatnya belekan. Apa yang terjadi? Satu tak hafalan baik. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul. Loh, bu, tumben hafalan. Yang meripatnya ora iso kamu. Ya, itu. Ya. Jadi mukmin satu dengan lain itu bagaikan satu tubuh. Idza staka min 'udhun tada'alu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Sebagaimana orang itu badannya meriang, semua akan terkena dampak. Maksudnya apa, ibu indah rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Mukmin satu siapapun dan dimanapun, kayak apapun orangnya, itu adalah saudara kita. Ya, ibu kiblatnya kemana? Arah? Kalau sholat ke Ka'bah. Yang di Indonesia ke Ka'bah, yang di Australia, yang di Filipina, semuanya dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mana? Dengan ucapan la ilaha illallah. Begitupun ibu ketika sholat, mengakhiri sholat ucapannya apa? Begitu at-tahiyatulillah sampai selesai, assalamu alaikum warahmatullah, ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Pertanyaannya, apa artinya assalamualaikum, ibu-ibu? Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian. Pertanyaan yang kedua, yang didoakan siapa? Yang didoakan siapa? Saudara mukmin yang lain, yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri. Lah terus nasi neng buriku piye? Ya, itu sudah include. Ya, sudah include. Kenapa? Manusia menoleh kalau tidak ke kanan, ke kiri, ya enggak? Ibu yang menghadap ke barat, begitu menoleh, utara yang kena, ya enggak? Ibu begitu menoleh ke kiri, yang selatan yang kena. Sekarang pertanyaannya, yang menghadap ke selatan, kalau menoleh ke kanan,
Yang barat. Yang kiri? Nah, yang timur. Iso. Semua mengenal. Ya, nanti akan ada doa yang ibu-ibu saya berkhusnudon, ibu kayaknya sudah pada hafal doa ini. Tapi nanti akan saya sampaikan. Baik ya, ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu. Jadi persoalan tadi menikah gegara sudah dipersaudarakannya oleh Allah dengan la ilaha illallah, menikah pun orang tok menikah beda agama. Ya? Nih. Kenapa? Karena Allah sedang merencanakan kehidupan orang mukmin untuk kehidupan yang jangka panjang. Ibu-ibu punya putra-putri? Oke. Ibu kira-kira umurnya berapa sekarang? Berapa? Saya lihat kok kayaknya 30-an 5. Ya? Ibu berapa, Pak? Ibu? 40. Ini ibu masih 40. 70. Ya? Iya. Lah, rumus matematik. Orang dari umur 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, terus 40, 45, 60, 65, terus 70, 75, terus 80. Pertanyaan berikut. Ibu ngersakan yuswa pinten? Maaf, saya bukan panitia. Iya. Artinya apa? Endingnya manusia kalau sudah hidup, endingnya karena hukum alam hanya ada 2 kemungkinan. Sakit, sehat. Siang, malam. Lapar, kenyang. Besar, kecil. Apalagi? Gemuk, kurus. Hidup. Sekarang ibu-ibu kita ini hidup. Berarti sing durung? Oh ya, itu nanti suatu saat terjadi. Ya, baik. Begitu sudah meninggal dunia, akan ada orang per orang yang mendoakan, dan itu adalah anak kita. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah itu akan terus terkirim. Ya, pahala amal ibu-ibu terus terkirim. Lewat siapa? Anak kita. Ya, begitupun. Ya, ibu-ibu, karena di belakang kita ada generasi, ada itu perintah doa dari Allah buat kita semuanya. Ya, apa doa orang tua untuk anak? Rabbana hadana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Dari atas ke bawah doanya Rabbana hadana min azwajina karena bapak dan ibu kepada anak, dari bawah ke atas karena putra putri untuk bapak dan ibunya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik bapak ibu maupun anak punya doa yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah Islam. Dan ini semuanya karena ikatan la ilaha illallah. Pertanyaan berikut, ibu, siapa ibu yang suami sudah meninggal? Banyak ya? Ya. Saya tidak berjanji mencarikan. Bukan panitia. Ya, ya. Baik ya. Baik. Ibu yang bapak sampun sedo, pertanyaannya besok ketemu lagi nggak? Ketemu lagi nggak? Ketemu? Kata siapa? Ya? Kata siapa itu? Kata Al-Quran. Ada di antara ibu-ibu yang putranya atau putrinya sudah meninggal duluan? Ada? Putri atau putranya? Ya. Baik. Besok ketemu lagi nggak? Kata siapa? Mana buktinya? Ya. Silakan ibu dibuka surat At-Tur, ya. Surat At-Tur, surat nomor 52. Ayat ke-21.
Ayat ke-21 surat At-Tur, surat ke-52 ayat 21. Coba kalau ada yang mau menerjemahkan. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mar'in bima kasaba rahin. Itu ya ayatnya? Oke. Ada yang mau menerjemahkan? Silakan. Ada mic? Oh ya, mau nggak? Ini yang pakai mic, mau nggak depan? Kami mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan membalas pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang kita dengan apa yang. Ya, baik. Orang-orang yang beriman, bapak ibunya mukmin mukminah, bapak ibunya muslim dan muslimah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, putra putri pun ugi muslim lan muslimah. Ya, paham ini? Satu keimanan. Setelah mereka satu persatu, bapaknya mungkin meninggal duluan atau ibunya meninggal duluan, kakeknya meninggal duluan atau bahkan cucunya meninggal duluan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti di surga alhaqna bihim, akan kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Ya. Ini pentingnya kata tadi la ilaha illallah. Ya. Wa ma alatahum min amalihim min syai'. Dan Allah tidak menyia-nyiakan sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukannya. Asal muslim, asal muslimah, sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukannya, insya Allah itu menjadi jalan pertemuan kembali antara bapak ibu, ayah ibu, kakek nenek, dan cucu serta anaknya. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaudarakan kita dengan ucapan la ilaha illallah. Baik, sekarang silakan dibuka. Ibu buka ya, doa ini sudah hafal. Surat Ibrahim. Saya menduga keras kalau ibu sudah hafal. Ya, karena pengajian tiap dino. Ya. Tapi kalau pengawasan tiap dinten yang mboten hafal ya. Enggak apa-apa. Saya pengajian terus-terusan tapi setiap materi kok mboten wonten Kang ingat nggih. Ra apa-apa. Surat Ibrahim ayat 41. Ya. Bunyinya Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sampun hafal dereng? Sudah? Sudah belum? Belum? Enggak apa-apa. Yang penting mulai pagi ini Bapak Ibu sampun mangertos ada doa yang berbunyi Rabbana fili, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali walidaya, dan ampuni pula dosa kedua orang tuaku. Lah ini dia. Kalau orang mukmin adalah saudara, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan ampuni pula dosa orang-orang mukmin keseluruhannya. Yauma yaqumul hisab, pada hari ya dilakukannya penghisaban. Ibu-ibu, Bu, oh nggih, kalau ngantuk. Pembuatan nggih. Sekarang tahun 2022 ini orang mukmin, orang muslim di dunia ada berapa? Maaf. 2000 23 ya. Dilengkas Pilpres ya. Tahun 2023 ini kaum muslim, orang muslim di dunia ada berapa kira-kira? Berapa kira-kira? 1,7 miliar. Tadi doanya apa?
Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa orang tuaku, dan ampunilah pula dosa orang-orang yang kalau ibu doa tadi subuh dengan doa ini, berarti sudah bersedekah mendoakan saudara mukmin berapa? 1,7 miliar. Tolong bersedekah setiap pagi, setiap waktu. Entah pagi, entah malam. Untuk doa saudara kita seiman. Ya. Tentu ada doa yang spesifik ya untuk saudara kita yang Turki gitu ya. Saudara kita yang Palestina, tapi ini doa yang lebih umum. Sampun hafal Ibu? Yuk kita sama-sama. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Pindah malih. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Beda sedikit dengan Allah maghfirli wali walidayya warham. Beda sedikit kata-katanya. Tolong itu diganti dengan walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi kalau ibu berdoa dengan doa itu berarti ibu sudah bersedekah berdoa untuk 1,7 miliar saudara mukmin kita yang lain. Okay? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Berikutnya masih ada satu doa lagi yang kedah Ibu Wasobi. Surat Al-Hasr, surat nomor urut 59. Surat nomor urut 59. Ayat ke-10. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yakunu Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ini doanya dimulai dari kata Rabbana firlana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami. Saudara yang mana? Alladzina sabaquna bil iman. Yang mereka sudah lebih duluan beriman. Ibu duluan mana berimannya? Dengan Pak D. Nah, itu dia, ya. Kena juga doa itu, ya. Ibu duluan mana Islamnya berimannya dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu, ya. Ibu duluan mana Islam ibu sama kakek nenek kita? Buyut kita. Iya, ibu pernah ketemu buyut belum? Oh belum, kayak apa? Nggak tahu, ya. Buyut. Sesudah itu buyut apa ya? Sesudah buyut cangga. Apa cicit? Cangga. Ibu cangga ya, berarti ya. Untuk seorang kakek dan nenek yang kakek kita ya, kakeknya kakek kita ya. Buyutnya kakek kita ya. Iya. Mereka duluan jadi mukmin, iya. Dan dengan doa ini sudah langsung kena. Rabbana filana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini yang berikutnya. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan hati-hati kami ghillan. Apa itu hilang? Apa Bu? Artisipun di terjemahan Ibu itu? Dengki. Ibu tahu nggak dengki? Tahu. Bisa dengki nggak? Jujur.
Ah, kalau bilang ora iso aku ora iso, ora percaya. Iya. Dengki nggih. Dengki itu sama dengan dengki, iri, apalagi? Dengki, iri, serai. Apa? Dengki, iri, panas, ten. Ya, gitu ya. Iya. Itu doa, ya Allah jangan engkau jadikan hati-hati kami ini iri, dengki kepada saudara mukmin yang lain. Kenapa? Salat assalamualaikum didoakan, assalamualaikum ke kiri didoakan, Rabbana fili wali wadaya didoakan, kiblatnya sama, Qur'annya sama, nabinya sama, syahadatnya sama. Kayak gitu kadang kita musuh-musuhan. Ya? Iya. Padahal kata Al-Quran apa? Ya, maaf, kata Nabi dulu saya sampaikan hadisnya. La yadkhulul jannah, orang bakal mlebu swarga kata Nabi. Ya, qati'ur rahmin, yang memutus silaturahmi. Gak bakalan. Kata siapa? Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak mungkin masuk surga orang yang hidup di dunianya dulu memutus silaturahmi, memutus persaudaraan. Ibu ada nggak kasus? Ya, wah, aku ora diwawi to karo adik-adikku. Nggak mungkin ngerebut warisan. Ya, pokoknya jangan sampai memutus silaturahmi. Diputus rapopo, tapi jangan sampai memutus. Karena apa? Tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin kata Nabi. Ya, iya. Berarti dia nggak jujur. Sudah assalamualaikum sudah. Ya, ke kanan ke kiri mendoakan, tapi tetap dia memutus silaturahmi. Oke, berikutnya tidak akan masuk surga juga. La yadkhulul jannah. Seorang anak tidak akan pernah masuk surga. Yang apa? Yang mendapati bapak ibunya masih hidup, tetapi dia tidak mau mengupayakan berkebaktian kepadanya. Ya? Jadi ada seorang anak, bapak ibu tasih sugeng, tapi tidak mengupayakan untuk dia mendapati surganya. Dengan apa? Berketaatan kepada kedua orang tuanya. Ini juga harus hati-hati. Pokoknya bapak ibu kita tetaplah bapak ibu kita. Dan itu harus kita cari jalan surganya. Gimana caranya? Mencari keridhaan orang tuanya. Dengan cara apa? Berbakti. Khususipun bagi anak laki-laki. Untuk ibu-ibu enggak, Pak. Ya? Anak perempuan di mana orang tua, bapak dan ibunya menjadi jalan surga ketika anak perempuan itu belum menikah. Begitu sudah menikah, jalan surga ibu siapa? Jalan surga ibu yang mana? Bapak ibu atau suami? Suami. Ibu ikhlas? Sudah bekti sama suami? Pernah? Terus ya berbakti ya? Iya, karena ibu jalan surganya suami. Waduh. Ada yang waduh. Pokoknya wis to, pokoknya manut sang suami. Yang mana ini suami yang mana? Ya suami yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, saya ada pertanyaan. Ustaz, saya punya suami, tapi suami saya belas mboten nate sholat. Apakah saya harus berbakti? Ya, saya bilang. Iya, harus. Tapi nggak sholat terus. Iya, tetap harus berbakti. Batinku, ya salah sapa sing milih dhewe ini. Ya, iya. Jadi tetap harus berbakti. Iya, selagi suami belum dan tidak menyuruh kepada ya mungkar,
ibu tetap kedah bekti. Inilah pentingnya mencari suami, mencari istri juga harus selektif. Wah, ngerti yang ngono aku biyen wegah karo dhewene. Ora usah menyesal masa lalu. Sekarang jalani, pokoknya saya berbakti, bismillah, bismillah, bismillah. Pokoknya ya pada surga. Berbahagia dan beruntung di antara ibu-ibu kalau apa? Suami adalah seorang laki-laki yang soleh, soleh sak pole, ya, soleh sak pole, ya. Datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan, sikap cium. Ibu kayak gitu enggak? Oh, isin loh. Ibu enggak kayak gitu? Lah, gitulah. Nah, jangan cuma pada saat honeymoon. Iya. Nabi itu Aisyah kalau sedang berhalangan tidak membaca Al-Quran, Nabi yang baca Al-Quran, Aisyah tidur di pangkuan Nabi. Ibu praktek itu enggak? Orang. Alasannya apa? Isin. Nah, kenapa malu? Begitu pun, ya, istri sedang baca, Nabi tiduran di pangkuan Aisyah. Kayak gitunya ya keluarga Nabi. Oh, luar biasa. Makanya Nabi berani berkata. Makanya Nabi berani, beliaunya berkata begini, ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu wahai para laki adalah yang terbaik dalam perlakuan kalian kepada sang istri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sosok suami terbaik buat istriku. Jadi pantas kalau Nabi bilang kayak gitu. Ya memang apik tenan. Ya, iya. Tapi jangan-jangan ada loh ibu lendetan sama suami, manja sedikit, suaminya, toh. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ya Allah. Padahal senggolan itu berpahala loh ya. Suami nggak tahu diri itu. Cace, astagfirullahaladzim, nangis mengamar. Begitu ibu juga terima baik-baik ketika suami mencoba untuk juga bermanja. Sini, dia putu. Astagfirullahaladzim. Jadikanlah rumah kita itu rumah yang benar-benar, ya, kemesraan suami istri terus dari ujung awal pernikahan sampai, ya, makanya Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Aisyah, beritakanlah kepada kami akhlak Nabi dalam keseharian kayak apa kepada istrinya. Aisyah nggak jawab, cuma menangis Aisyah. Kenapa? Teringat kebaikan, ya, Nabi dalam berkebaikannya kepada istrinya. Baik ya, Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Kalau jam saya kurang 13, ya. Kalau ini masih kurang 20. Baik Ibu, ya. Tolong, kita semuanya sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? La ilaha illallah. Kewajiban kita adalah menjaga kemuliaan saudara kita mukmin yang lain. Ya, termasuk jangan suka menghibah saudara mukmin yang lain. Jangan suka menfitnah saudara kita yang lain. Apalagi ya macam-macam memusuhi dan sebagainya. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Toh semuanya cita-cita kita adalah satu, yaitu mendapati surga yang Allah janjikan. Saya kira ini Ibu, kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada tengah itu? Kerudung coklat, terus ini kerudung agak kuning. Ya. Oh ya. Silakan Ibu, ada pakai mic? Oh, nggak nyampai mic-nya. Oh ya. Kalau ada yang mutarajim, menyambung suara, menerjemahkan. Monggo Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Pertanyaannya, katanya ada itu dalil yang mengatakan bahwa seluruh umat Nabi itu, seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Jawabannya iya, kata Nabi. Hadisnya berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Enggan maksudnya apa? Enggan dengan petunjuk Allah. Contoh enggannya di mana, Ibu? Begitu dia seorang muslim keliru diarahkan, iki lu Qur'ani, menurut Quran ini nggak boleh. Menurut ayat ini nggak boleh. Menurut Nabi yang kayak gitu nggak boleh. Lah orang itu malah melawan. Mau aku nekar Quranmu. Loh, itu kan hadis. Loh, bukannya Nabi adalah pemberi syafaat. Ya, diberikan petunjuk Rasulullah malah jawabannya, lah itu kan hadis. Nah, terus hidup kita, ya itu yang dimaksud. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan maksudnya apa? Boten kerson derek pitetaipun dengan boten kerson derek pitetaipun Allah dengan Qur'annya, tidak juga mau mengikuti tuntunan Rasulullah dengan sunnahnya. Itu Bu. Ya, baik. Yang kedua, enggak Ibu. Oh ya, baik. Bolehkah membaca doa-doa yang itu menjadi bagian dari Al-Quran sementara posisi kita dalam keadaan sujud? Baik. Saya bawakan satu ungkapan hadis yang umum terlebih dahulu. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dalam posisinya dia dengan Allah adalah wa huwa sajidun. Posisi di mana orang itu sujud. Karena itu Nabi berpesan, fa'aksirud du'a'ah. Maka perbanyaklah doa dalam posisi sujud. Ya. Dan ibu-ibu doa sujud menika warninipun kata he. Subhana rabbiyal a'la. Itu kan biasanya. Atau yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau yang ketiga, doa sujud yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu doa sujud juga. Ya. Atau yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu juga doa sujud. Ya. Yang kelima, doa sujud juga ada. Ya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Terusnya, wa a'udzu bika minka la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Itu juga doa sujud yang dari Nabi. Ya, baik. Sekarang, bolehkah membaca penggalan ayat Al-Qur'an dalam posisi sujud? Ya. Kalau itu jelas-jelas itu penggalan, para ulama berpendapat boleh. Yang tidak boleh adalah membaca ayat Al-Qur'an dalam posisi sujud, membaca ayat Al-Quran dalam posisi sujud, dan Quran ayat Quran itu sempurna dari awal sampai akhir, dan itu tidak ada unsur doa. Contoh, itu memang ada unsur doa, ya, tapi tidak boleh dibaca. Begitu sujud, Allahu Akbar, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak boleh, karena itu ayat suci. Tapi ketika itu penggalan, ya seperti tadi, ya, Rabbana firli wali walidayya, itu penggalan dan itu doa. Ya. Ulama berpendapat boleh. Tapi ada yang berpendapat yang kedua, tidak boleh. Nah terus, kalau itu tidak boleh, di mana dibacanya? Saya sampaikan hadis yang kedua. Dalam posisi tahiyat akhir, Nabi berpesan-pesan kepada kita, berdoalah dengan doa apapun yang sedang menjadi kebutuhan kalian. Jadi kalau memang tidak dalam posisi sujud,
bacalah doa itu pada posisi tahiyat akhir sebelum salam. Oke? Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, ya kalau yang bisa bahasa Arab. Yang tidak bisa bahasa Arab, ya, maka ada yang berpendapat boleh dengan bahasa Indonesia. Tapi ingat yang ketiga ini catatan. Begitu tahiyat akhir, ngerti sesok dino Senin Kang Putra badhe skripsi. Ya Allah, mudahkanlah ujian skripsi anak saya ya Allah. Itu ada yang berpendapat itu boleh. Tetapi ulama bersepakat dalam posisi sholat tidak boleh ada bahasa selain bahasa Arab. Dan terus gimana? Allahumma yasir skripsi binti. Gimana kira-kira? Kalau itu tidak bisa dilakukan, termasuk doa itu mustajab adalah doa sesudah sholat. Yang kedua, doa ketika ibu dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, doa menjelang sholat subuh. Yang keempat, doa di saat hujan. Begitu hujan deras, ya, silakan doa. Silakan doa di saat hujan deras, ya, silakan doa, ya. Jadi terpaksanya, aduh, orang itu bahasa Indonesia ya? Ya janganlah. Kalau saya tidak pakai bahasa Indonesia, tapi ambil mungkin saat waktu yang tepat. Gitu Bu, ya? Oke. Satu lagi tadi? Oh, Ibu, ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dewasa, oh ya, mungkin karena ya, oh gitu. Anaknya merasa terlalu berani berpikirnya cara tua, bagaimana tambah, akhirnya setelah dewasa, ya. Pertanyaannya ini apa namanya, bagaimana itu karena semuanya datangnya dari Allah atau memang itu oh ya. Yang kedua, bagaimana kalau suaminya itu bermaksiat, ya, ya, suaminya sudah ya. Terima kasih. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ada bapak, ada ibu sudah mendidik, mengarahkan putranya atau putrinya, entah karena faktor apa, kemudian di tengah perjalanan anak ini dewasa, ternyata lari menikah murtad. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang tua menanggung dosanya? Tidak. Selagi orang tuanya sudah memberikan hak anak terhadap pendidikan beragamanya. Jadi orang tua tidak ada penanggungan dosa atas kemurtadan anaknya. Satu. Yang kedua, apakah itu takdir? Ya, tadi pagi saya baru pengajian juga seputar takdir. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang tanpa takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang duduk menghadap ke arah barat, ini juga takdirnya Allah. Ibu-ibu yang duduknya menghadap ke arah utara, lendetan meneh, gitu kan? Itu juga takdirnya Allah. Ya? Ibu-ibu yang di sebelah utara menghadap ke selatan, itu juga takdirnya Allah. Termasuk kata Al-Quran, dedaunan yang jatuh sekalipun, itu atas takdirnya Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah murtadnya si anak ini takdir? Iya, bagian dari takdir. Berarti kalau itu takdir, berarti Allah yang mentakdirkan dia. Iya, semuanya atas takdir Allah.
Hanya manusia diberikan oleh Allah peluang untuk berikhtiar. Manusia diberikan peluang untuk mengenali mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Manusia diberikan potensi untuk itu. Dengan apa? Nanti ada dalam surat Al-A'raf ayat 179. Punya komponen otak, ya, punya juga penglihatan, punya juga pendengaran, punya juga hati. Lah, lewat komponen hidayah tadi, maunya Allah mesti menungso urip kerso derek pun Allah. Persoalan ketiga, berarti tidak memfungsikan pikiran, tidak memfungsikan pendengaran, tidak memfungsikan penglihatan, dan tidak juga memfungsikan hati. Itu Bu. Jadi juga jangan difahami, loh, kok murtad? Lah kan takdir. Oh, tidak boleh juga. Ya. Nanti si A membunuh si B, loh, kenapa Anda bunuh? Lah kenapa Anda salahkan saya? Lah Anda bunuh. Oh, takdir kok. Nah, kalau begitu nanti manusia tidak perlu bertanggung jawab karena semuanya takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah. Nah, disinilah makanya Allah punya kemahakuasaan, namanya takdir. Tetapi manusia diberikan oleh Allah hak berikhtiar, hak untuk menentukan, hak untuk mengenali mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Itu Bu. Iya, semuanya ini Allah yang mengatur. Sampai tadi saya bilang, ibu sekarang duduk lendetan. Ya, itu juga takdir. Hari ini saya bisa, ya, soal sama ibu pengajian bersama, ini juga takdir. Tapi jangan dipahami kalau sudah namanya takdir selesai persoalan, tidak. Ya, tidak, karena manusia diberikan komponen hidayah untuk, bukan ibu hidayat ya, maaf. Ya. Komponen hidayah, ya, untuk mengenali baik, buruk, salah, benar. Itu sebabnya nanti ada namanya hisab. Apa Bu? Hisab, perhitungan dan pertanggungjawaban. Kenapa? Dan ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Saya ingin bertanya pada ibu-ibu, sapi punya otak enggak? Punya mata? Punya telinga? Punya hati? Ibu pernah masak hati sapi? Oh, pernah ya. Ibu pernah masak otak sapi? Pernah. Punya otak semuanya. Manusia punya. Mata punya. Telinga punya. Inilah yang membedakan antara hewan dengan manusia. Karena manusia dituntut dengan potensi ini, potensi ini, potensi ini, potensi ini. Mesti orang itu harus mau hidup dengan aturan Allah. Kok bakal terserah. Yang penting saya sudah berikan manusia komponen hidayah. Sehingga ketika nanti ada manusia kok masuk neraka, Allah dalam surat Al-A'raf 172 menyebut, inna kunna an hadza ghafilin. Ketika ada orang nanti masuk neraka, jangan salahkan, ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Jangan tanya begitu. Kenapa? Setiap manusia sudah diberikan peluang dan potensi untuk mengenali mana benar, mana salah, termasuk agama. Ya. Sehingga Nabi bersabda begini, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak seorang anak pun yang lahir ke dunia kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Membawa naluri beragama. Naluri beragamanya apa? Setiap manusia naluri beragamanya adalah Islam. Semua saja. Walaupun hari ini mengatakan dia ateis, tapi naluri beragama manusia itu Islam. Dan itu dibuktikan oleh satu kebenaran ayat Al-Quran, surat Yunus ayat 90 dan 91. Ibu-ibu pirsa mboten? Ibu-ibu pirsa orang yang namanya Mas Fir'aun. Kenal nggak? Mas Fir'aun apa Pak D? Ya, Mas Fir'aun itu raja Mesir, ibu. Ya, pada tingkat kesesatan yang tanpa batas, dia berkata di dalam surat Al-Fajr, "Faqala ana rabbukumul a'la." Sayalah Tuhan kalian, wahai penduduk Mesir.
Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Mana itu Tuhannya Musa? Enggak ada. Tolong bikinkan saya itu tangga setinggi-tingginya. Tak dulu Tuhannya Musa. Begitu dibangunkannya tangga yang begitu tinggi, Fir'aun melihat di rano kok Tuhan. Karena Tuhan itu adalah aku sendiri. Itu kata Mas Fir'aun. Tapi apa yang terjadi Ibu ketika dia sakaratul maut? Ketika dia sakaratul maut, tenggelam di Laut Merah, ayat 91 surat Yunus di sini diungkap. Hatta idza adrakahul gharaqu. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, beliau terlalu terhormat, maaf. Dia memasuki area sakaratul maut, tenggelam, sakaratul maut, ya. Ibu-ibu bisa bayangkan orang tenggelam sakaratul maut di laut kayak apa ya? Bahasa Jawanya apa ya? Belebek-belebek ya. Ya, belebek-belebek ya. Nah, gitu. Fir'aun kehadapan Allah. Fir'aun kehadapan Allah di dalam alam malakut. Fir'aun berkata begini. Amantu. Saat inilah aku beriman. Itu kata-kata Fir'aun. Amantu. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saat inilah aku beriman terhadap Tuhan yang disembah-sembah oleh kaum Bani Israel, yang disembah oleh Nabi Musa. Siapa Tuhan yang disembah Nabi Musa? Siapa? Allah. Jadi Fir'aun mengakui. Dan ditambah lagi pengakuan yang kedua. Wa ana minal muslimin. Dan saat inilah aku mengakui bahwa aku berserah diri sebagai seorang muslim. Telat, ya? Kok ibu tahu kayak panitia, we? Kok ibu tahu? Kayaknya ibu ini jawab kayak gitu, bener sih jawabannya bener, tapi kayaknya karena dendam deh sama Fir'aunnya. Ya? Iya betul, jawabannya telat. Dan itu ada pada ayat yang ke-91. Allah bertanya, kok lagi saiki? Wingi-wingi leh geleleng. Nabi Musa dikejar-kejar, siapa punya bayi lagi harus dibunuh, dan engkau sudah mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan. Kok lagi saiki? Waqad asaita qablu. Padahal engkau adalah manusia pendurhaka sebelum ini. Padahal Allah sudah kasih kesempatan dia untuk tobat, tapi tetap saja tidak. Nah, dari ayat ini pula ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sak kapire menungso kafir. Telu yo, sak kapire menungso kafir. Yang sekarang pendeta, pastor, biksu, biksuni, kardinal, paus, apalagi kira-kira. Kata Al-Quran di ayat ini tadi, titeni, kata Al-Quran, titeni. Sesek pas sekarat, mesti dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mas Fir'aun. Makanya apa? Oleh Allah dibebaskan sakarmu, la ikroha fiddin. Jangan paksa orang yang kafir masuk Islam. Cur kayak cur, ojo dipaksa. Paling sesuk nek sekarat mesti gelo. Makanya dipesankan oleh Allah tadi, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sudah menjadi muslim, pegang itu. Dan jangan pernah lepas. Sampai kapan? Sampai mati. Itu Bu ya. Oke. Saya kira ini Ibu sudah jam 10. Yang kedua apa Bu? Oh iya, suami yang zalim apa perlu dibektini gitu? Wah, ini pertanyaannya sensitif ini. Apakah suami yang zalim perlu dibektini? Ya. Selagi kezaliman itu
bukan memaksa ibu menjadi kafir, menjadi musyrik, ya. Kezaliman itu akan kembali kepada dia dan tanggung jawab kezaliman dia di hadapan Allah. Ada seorang. Ini kisah nyata. Suaminya ini gembong. Tahu gembong ya? Ini saya tidak sedang mengungkit atau berbicara orang yang namanya Pak Gembong. Ya, dosen ya. Ini bos copet, bos rampok pada sebuah daerah. Istrinya tamatan pondok pesantren. Akhirnya apa yang terjadi? Endingnya itu luar biasa. Jadi anaknya itu karena dia orang kaya, ya bos copet ya pada sebuah kabupaten. Ya, dia duduk aja dapat setoran, gitu ya. Anaknya dibilangin apa? Kisahnya dia sekolah SD, anaknya masih sekolah SD. Ibu gurunya tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang bapaknya nggak sholat, siapa? Anak ini tunjuk jari. Begitu tunjuk jari, dia sendiri diam. Ternyata dia sendiri. Ternyata itu menghantam ya mental si anak tadi. Lapor begitu pulang ke rumah, Pak, tadi waktu bu guru pelajaran agama Islam ditanya, siapa yang bapaknya di rumah nggak sholat? Saya nggak tahu Pak, ternyata cuma saya tuh. Saya cuma bapak tuh. Ya kan bapak nggak sholat ya saya. Jadi dia malu betul. Anaknya itu merasa malu, ternyata dia sendiri yang bapaknya nggak sholat. Terus apa? Suatu ketika bapaknya bilang kepada si anak tadi, minta hadiah apa sama bapak karena kamu ulang tahun. Terus si anak tadi bilang, enggak, aku nggak mau minta apa-apa. Oh, kamu ulang tahun, nggak minta apa-apa sama bapak? Enggak, aku minta ulang tahunnya dihadiahi sama bapak. Apa? Bapak pergi umroh. Loh, maling kan? Umroh. Nah, terus itu juga menghantam perasaan ya kerohanian bapaknya. Karena dia bos copet. Akhirnya betul dia kepikiran, akhirnya betul tindak haji dia. Pertanyaannya, ini tadi suami yang mana ini? Ini kan suami yang nggak benar kan? Tapi tetap istri tetap kedah bakti kepada suami. Ya, ini maksudnya yang seperti itu sekalipun suami apa istri harus bakti dalam konteks hukum ya. Ada suami lagi gayane mau ngombe mabuk judi, nggak sholat dan sebagainya. Wajib bakti nggak? Wajib. Persoalan ibu kok nuntut cerai, nah itu hukum lain lagi, ya. Boleh nggak seorang istri menuntut cerai? Boleh, karena itu sudah syar'i, karena suaminya tidak sholat. Tapi kalau itu tidak bercerai, berarti istri tetap wajib bakti. Baktinya apa? Dalam hal kebaikan aja, ya. Dalam hal kebaikan, ya. Ibu yang harus begini, ibu yang harus begini, ibu yang harus begini, udah jalannya aja, ya. Dan pertanyaannya, istri yang kayak gini masuk surga nggak kira-kira? Ya? Masuk surga, insya Allah. Persoalan kuat oporani, nah itu persoalan lain kan. Tapi ini istri yang bekti, ini istri yang bekti. Oh, berarti sebegitunya ya suami ya tanggung jawabnya. Lah suami nanti di hadapan Allah dia harus bertanggung jawab atas dirinya dan juga kepada istri dan anaknya. Ya, itu sebabnya suami itu tanggung jawabnya sangat berat. Sampai-sampai Nabi bilang begini, sekiranya ada manusia boleh sujud kepada manusia lain, kata Nabi, la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Aku akan suruh para istri agar sujud kepada sang suami. Min azmi haqqihi 'alaiha. Karena betapa berat tanggung jawab suami di hadapan Allah. Bisa dipahami Ibu? Ibu setuju nggak? Swarga katut neraka nunut.
Setuju nggak? Dan itu nggak benar. Yang benar, surga istri tetaplah surga istri. Karena apa? Berkebaktian kepada suami. Persoalan suami merokok, sakarepmu. Yang penting aku sudah menjalani istri sebagai orang yang berbakti. Itu aja. Ya. Sebaliknya, istri disuruh diajak kebaikan nggak mau. Ini tetaplah amal soleh seorang suami kepada istri. Ya. Jadi nggak ada istilah swarga katut. Ini swarga katut berarti suaminya masih surga, istrinya katut ya. Terus swarga katut neraka nuluk. Kalau suaminya merokok, istrinya nuluk. Orang nggak berlaku dalam Islam. No, nafsi. Tapi ada yang kedua-duanya sebagai ahli surga. Kenapa? Rumahnya selama ini miniatur surga. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami baca Quran, istri dengar. Istri baca Quran, suami Saya duduk kayak gini bukan berarti suami orang urus yo. Suaminya dengarkan bacaannya, itu tuh salah tadi tajwidnya, itu ikhwanya itu keliru. Gitu. Begitu yang lain apa? Dek, nanti siang ada salah. Enggak, ikut saya. Mana? Pengajian. Lah itu. Atau sebaliknya, Mas, buat aku diimami sholat. Yo, lah itu miniatur baiti jannati, yang nanti di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Tapi saya tidak membuka pertanyaan, bagaimana kalau suami istrinya dua? Enggak saya buka. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu istiqomah dan terus saling mendoakan. Di dunia kita bersama dipersatukan oleh Allah, dipersaudarakan, di akhirat pun demikian, insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf. Iya. Oh iya, maaf ya. Ada permohonan doa ibu-ibu sebelumnya kita bersedekah untuk mendoakan saudara kita. Ya. Bapak Awan Nofri Bahsal dan Ibu Ruspinah Salami. Keduanya dalam kondisi sakit, kita doakan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma rabban nas adhibil basa isfi 'abdaka Awan Nafri Bahsal. Isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas azhibil basa isfi abdaka Ibu Ruspinah Salami Ali. Allahumma shfiha anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana husnal khatimah. Rabbana hab lana husnal khatimah. Rabbana hab lana husnal khatimah wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.